Dana desa dan alokasi dana desa yang dikucurkan diduga ini menjadi sumber korupsi baru di daerah dan kurangnya kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dan minimnya pengawasan ini diduga menjadi penyebab kondisi ini. Dan untuk membahas ini sudah hadir bersama kita Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kemendes Profesor Ahmad Erani Yustika, ada Satgas Dana Desa yang juga adalah mantan pimpinan KPK Bibit Sabaryanto dan juga Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Ibu Yeni Sucipto yang sudah hadir di studio kami. Terima kasih sudah hadir Pak Bibit, Ibu Yeni. Pak Erani, apa kabar semuanya? Semoga pagi ini siap untuk membahas dana yang begitu besar namun pengawasannya begitu terperinci 60 triliun untuk puluhan ribu desa. Nah ini hanya salah satu kasus yang menjadi bentuk nyata dari kekhawatiran banyak pihak bahwa ada dua hal di sini, bahwa dana desa itu dengan sengaja diselewengkan atau adanya ketidaktahuan atau kemampuan dari penerima dana untuk menggunakan dana tersebut sehingga terjadilah penyelewengan. Kalau untuk kasus ini, Pak Erandi, Anda melihat permasalahannya ada di mana? Bukan pada saat suap kasus hukum ya, tapi untuk penyalahgunanya sendiri. Anda melihat di mana masalahnya? Sebelumnya perlu saya sampaikan mengenai paket keseluruhan pengelolaan dana desa ini. Jadi ada 3 kementerian yang langsung terkait dengan pengelolaan dana desa dari mulai hulu sampai hilirnya. Okay. Jadi ada proses perencanaan dokumen di desa-desa, misalnya APB desa dan yang lain. Kemudian ada penyaluran dana desa, pemanfaatan dana desa dan pertanggungjawaban. Okay. Nah, dalam proses perencanaan, kemudian juga pengelolaan dana desa itu, Kementerian Dalam Negeri yang selama ini melakukan kontrol dan juga pendampingan. Misalnya ada pelatihan-pelatihan terhadap perangkat desa untuk bisa membuat dokumen perencanaan, juga di dalam pengelolaan keuangan desa. Segala hal yang terkait dengan pemerintahan desa itu dalam proses supervisi, pendampingan, pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah kemudian untuk pemanfaatan dana desa, penyediaan pendamping desa, itu wilayah yang diberikan tanggung jawabnya kepada Kementerian Desa. Okay. Dan yang terakhir untuk penyaluran dana desa serta nanti pertanggungjawaban lebih banyak Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi ini. Selama 2 tahun ini Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan banyak ikhtiar untuk memperkuat kapasitas dan tata kelola dari pemerintahan desa lewat pelatihan-pelatihan, sosialisasi dan seterusnya. Kemudian kami setiap tahun juga membuat peraturan menteri mengenai prioritas pemanfaatan dana desa, apa saja yang boleh digunakan untuk pembangunan dengan pemanfaatan dana desa, itu ada semua aturannya. Aturan mainnya lah seperti itu ya. Yang tidak boleh juga ada, sehingga itu semua sudah bisa menjadi panduan. Nah oleh karena itu jika kemudian masih terjadi peristiwa-peristiwa semacam ini, maka sebetulnya di dalam proses bisnis di dalam pengelolaan dana desa itu segala hal sudah dilakukan. Memang belum sempurna, tetapi sepanjang 2 tahun ini dan tahun ketiga ini sudah sekian banyak hal kita siapkan. Termasuk kami di Kementerian Desa juga ada Satgas Dana Desa yang dipimpin oleh Pak Bibit ini, yang membantu untuk melakukan pembinaan, pengawasan agar aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan dana desa, pemanfaatan dan yang lain itu bisa lebih jauh kredibel lagi. Jadi paling tidak guidelines-nya bagaimana pengelolaan seharusnya, untuk apa yang boleh, untuk apa yang tidak boleh, sebenarnya semua sudah jelas. Sosialisasinya juga dianggap sudah mencapai ke seluruh, khususnya kepala desa begitu. Dan itu juga dibantu oleh pemerintah daerah, tidak mungkin kita dari pemerintah pusat hanya mengendalikan ini semuanya. Oke, Pak Bibit, kalau dikatakan di sini di Harian Kompas pengawasan dana desa ini masih minim, Anda dari Satgas Dana Desa, Anda setuju dengan kalimat ini, pengawasan dana desa minim? Ya setuju sekali. Kenapa saya juga diminta menteri membantu beliau, gitu kan? Masalah aspek pengawasan memang tugas Satgas Dana Desa itu ada 2. Pertama, membantu menteri untuk merumuskan kebijakan. Yang kedua, melaksanakan pengawasan penggunaan dana desa. Dan langkah yang kita ambil di dalam Satgas ini, kita bentuk ada 5 divisi. Pertama, divisi monitoring yang akan memantau semua permasalahan yang ada di situ dan keberhasilan. Kemudian yang kedua, divisi regulasi. Karena ada keluhan-keluhan juga bahwa ada regulasi yang kurang sinkron
Nah, kita akan berusaha mensinkronkan itu dengan bekerja sama dengan yang tadi paling nggak 3 kementerian. Padahal kata menteri itu ada 18 ya, 18 kementerian dan lembaga yang punya program di desa gitu ya. Itu juga mungkin ada kemungkinan permasalahan juga di situ. Kemudian berikutnya lagi kita bicara tentang aspek teknis dan manajemen. Bagaimana proses perencanaan dilakukan sampai pelaksanaan dan pengawasannya. Nah, di sini ada 2 masalah teknis. Karena di beberapa daerah seperti kemarin di Tapanuli Utara itu, kenapa belum cair 243 desa? Karena membuat RAB aja nggak bisa. Tenaga teknis yang ada di situ terbatas, sehingga waktu kita datang ke sana kita kerahkan tenaga teknis yang ada di PU. Walaupun itu mungkin aturannya nggak boleh tuh, tapi apa boleh buat dalam menghadapi keadaan darurat ini harus selesai itu. 3 hari selesai gitu Pak. Kekurangannya itu Pak Bibit, bagaimana menutupi mengatasi ini? Setidaknya 75.000 desa begitu harus memiliki kemampuan yang sama gitu. Oke. Di Kementerian Desa itu juga ada petugas yang namanya pendamping desa. Ini yang akan kita evaluasi, kita akan optimalkan mereka. Nah, ini dari mana Pak Bibit? Kalau ini dari Kementerian Desa kah atau dari Kementerian Desa? Dari Kementerian Desa. Organnya Kementerian Desa di lapangan yang pendamping ini menurut saya. Dan aku udah ketemu di Morotai, ketemu mereka, kemudian di Magelang kemarin juga. Dan ternyata juga semangatnya tinggi walaupun mungkin ada kegundahan juga. Kegundahan masa depan dia gitu loh. Kalau nanti proyek ini selesai, nganggur lagi dia gitu kan. Nah itu perlu dipikirkan oleh Pak Dirjen ini. What next gitu. Pengawasan. Terus satu lagi Pak, masalah pelanggaran Pak. Pelanggaran itu ada 2, saya amati. Pertama pelanggaran administrasi, itu nanti kita serahkan ke inspektorat. Inspektorat bina wilayah juga boleh, ini boleh untuk ditindak Pak. Apapun pelanggarannya kita harus berikan sanksi. Supaya tidak ditiru yang lain. Kemudian yang kedua pelanggaran hukum Pak. Kalau udah pelanggaran hukum ya seperti kemarin di Pamekasan itu, ya kita serahkan aparat penegak hukum. Nah, orang-orang di posisi-posisi yang sudah benar, maksud saya begini Mbak Yeni, ada penegak hukum di situ, ada inspektorat di situ, ada pengawas di situ. Tapi kalau kita lihat seperti di Pamekasan, kalau mereka sudah kong kali kong sudah terlibat, mau dikata apa? Apalagi ini ada puluhan ribu begitu, sampai bupatinya pun disinyalir terlibat. Mau bagaimana lagi pengawasannya kalau sudah begini, Mbak Yeni? Nah, sebelum ke arah sana mungkin saya menilai bahwa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Erani ya, bicara bahwa ini sudah menginjak tahun ketiga, ya kan, menginjak ke tahun ketiga, bicara soal regulasi, berbicara soal kapasitas, berbicara soal koordinasi sudah dilakukan. Tetapi ini kami menilai bahwa ada sistem monitoring evaluasi yang lemah. Karena ini kan sudah tahun ketiga. Seharusnya monitoring evaluasi itu sudah dilakukan di tahun setelah tahun pertama. Jadi itu bisa dijadikan landasan untuk mengarahkan kira-kira desain untuk di tahun kedua dan ketiga. Karena resource-nya sudah luar biasa di semua desa. Kalau berbicara soal regulasi, sampai sejauh ini regulasi ini kan masih tumpang tindih. Kenapa kemudian regulasi ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum di tingkatan kabupaten maupun di tingkatan desa? Umpamanya kalau saya contohkan, ada bicara LKPP nomor 14 tahun 2013 berbicara bahwa pengadaan barang dan jasa itu kan di desa itu kan masih wilayahnya di tingkatan kabupaten, ya kan, melalui peraturan bupati dan sebagainya. Ini yang kemudian bisa dijadikan alat ataupun ruang untuk dimanfaatkan oleh elit-elit di tingkatan kabupaten. Nah, kemudian berbicara soal kapasitas, di tahun pertama, di tahun kedua, Fitra sendiri sudah berbicara bahwa lebih fokus pada persoalan peningkatan kapasitas pendamping desa dan kemudian di tenaga ahli. Karena bagaimana kemudian mensinergikan kerja-kerja pendamping desa dan tenaga ahli dengan penyelenggara pemerintahan desa. Karena ini kan kewenangannya di kementerian lembaga kan berbeda-beda begitu. Tapi bagaimana kemudian mensinergikan kerja-kerja mereka untuk mengimplementasikan undang-undang desa itu. Kemudian berbicara koordinasi di kementerian lembaga. Tadi memang benar bahwa yang disampaikan Prof. Erani ada 3 kementerian yang diberi kewenangan. Tapi sampai saat ini gitu kan,
kami belum melihat kemudian tiga kementerian ini duduk bersama serius gitu kan berbicara soal bangunan sistem yang kemudian diarahkan bagaimana sih di tahun ketiga, di tahun keempat dengan adanya problematika sejak tahun 2015 mengenai persoalan ini. Apalagi sekarang ada kementerian lembaga di luar tiga kementerian itu yang dulu di SKP ada dari Kementerian PMK, ada dari kementerian yang lain ya Pak Bibit ya. Kalau Kementerian PMK sekarang diberi kewenangan juga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan gitu kan. Apalagi harmonisasi soal regulasi itu yang kemudian. Beri kesempatan Pak Erani dulu untuk menjawab, benarkah memang evaluasi monitoring ini tidak adakah atau tidak efektifkah dan masa iya belum duduk bersama tiga kementerian ini untuk membahas dana sebesar 60 triliun? Ya, Pak Erani. memang kalau kita duduk bersama kurang memproklamasikan sih acaranya itu. Tapi begini, tidak mungkin lah kita tidak melakukan koordinasi itu. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, urusan ini disanggah oleh banyak lembaga dan kementerian. Ya. Menko PMK amat sangat aktif dalam mengkoordinasi kegiatan ini. Tadi Mbak Yeni sudah menyampaikan tahun 2015 kami bahkan sudah membuat SKB 3 menteri. Pada saat itu ada Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri. Nah kemudian setiap waktu secara reguler perkembangan penyaluran dana desa, perkembangan pemanfaatan dana desa, evaluasi atas penggunaan dana desa itu dilakukan di bawah koordinasi Menko PMK tadi sampai hari ini. Setiap kita membuat regulasi misalnya Kementerian Keuangan terkait dengan penyaluran dana desa yang setiap tahun ada revisi, itu mereka juga mengundang kita, kami juga untuk isu-isu yang terkait dengan pemanfaatan dana desa dan pendamping desa mengundang mereka di kantor kami untuk melakukan pembahasan itu. Jadi kalau dalam hal koordinasi saya kira itu sudah intensif dilakukan. Jangan lupa juga bahwa dari sekian banyak persoalan-persoalan yang muncul menyangkut pemanfaatan dana desa tadi itu sumbernya dari banyak arah. Tidak semuanya itu berhulu dari desa maupun perangkat desa. Nanti bisa kita cek dalam kasus ini pun nantinya akan kita lihat konstruksi yang utuh lewat proses pengadilan tadi itu sebetulnya sumbernya dari mana gitu. Itu yang perlu dilakukan sehingga kita akan mendapatkan gambaran yang utuh di mana sebetulnya titik lemah dari proses dari penyaluran sampai nanti kepada monitoring tadi. Iya, bisa jadi awalnya itu sebenarnya untuk penggunaan reguler normal saja, tapi karena ada yang bermain atau lebih berpikiran terlalu kreatif begitu, akhirnya menyelewengkan dana tersebut. Nanti kita juga akan perlihatkan beberapa pelanggaran yang sudah kita data juga terhadap dana desa ini dalam penyalurannya. Kita akan kembali saat lagi.